Tarim. Siapa yang tidak kenal Tarim kecuali Muhibbin? Perbedaan antara ajaran Nabi dan ajaran Habib Sufi, salah satunya Rasulullah SAW mengajarkan agar mengambil keutamaan berziarah ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Namun Habib Sufi mengajarkan kepada hambanya, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari Tarim syaikhun man la syaikholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Umat Islam pribumi lebih mengenal kota suci Mekah, Madinah, dan Palestina Al-Aqsa karena ketiga kota itu yang dianggap suci umat Islam. Kali ini Nur Azizah berbicara tentang kota Tarim, kota yang teramat mulia bagi para habib. Inilah kota Tarim ya, kota yang sing dibangga-banggain para habaib gitu ya. Di Indonesia mereka selalu mengagung-agungkan kota Tarim ya. Dan kota ini dilebih-lebihkan, bahkan ingin menyaingi kota Ka'bah umat Islam. Itu dikabulkan oleh Allah. Jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Dari jalan cerita video ini, kita bisa simpulkan bahwa mereka ini umat pembisnis agama Islam saja. Coba kalian amati semua perkataan mereka. Assalamualaikum kepada kalian semua, dan coba kalian perhatikan Muhibbin ini. Coba kalian tebak, apa ya yang ada di dalam otak Muhibbin Kabib ini? Dia berguling-guling di debu kota Tarim. Muhibbin itu salah satu korban yang sudah termakan ucapan Habaib Ba'alwi tentang kota Tarim, kota 1000 ngibul yang keluar dari ucapan Habib palsu. Katanya mencari berkah debu kota 1000 wali. Emang aneh-aneh. Kabib-kabib dari Yaman dalam mendoktrin Muhibbinnya. Bodohnya, Muhibbin itu nurut aja dibilang begini begitu. Ya, begini ini hasilnya. Emang bener sih kata Kiai Imad, kalau mau jadi Muhibbin Kabib, harus bodoh dulu. Coba kalian kenali sendiri, apakah semua perkataan para habaib ini benar? Sebab kalau kita tidak percaya dikatakan tidak beriman dan kafir. Sementara perkataan mereka saja di luar nalar dan tidak masuk logika. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Mekah dan Madinah. Minat dunia lebus, kota Tarim bukan termasuk dunia yang ada. Ya, kita mengetahui dunia ini fana, dunia ini kotor, dunia ini hina. Tapi kota Tarim bukan termasuk dunia yang kita ketahui. Walaupun Tarim di dunia, tapi kemuliaan Tarim seakan-akan di akhirat. Bal min jinanil firdaus. Kota Tarim itu adalah sepotong tanah dari surga. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah fagihil mugaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Fagih Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Seakan-akan Tarim ini lebih istimewa dari kota Madinah yang sudah jelas-jelas dalam hadis kalau kota Madinah itu satu-satunya kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal gitulah ya. Namun para habaib ini ternyata ngibul gitu ya. Cocoknya kota Tarim ini disebutnya bukan kota 1000 wali tapi kota 1000 habaib tukang ngibul dan dongeng kurapa.
agar senantiasa berziarah ke Tarim, kota leluhur sendiri. Dalam ilmu lainnya Rasulullah mengajarkan agar tidak boleh berkata dusta dan menjauhinya. Namun Habib Sufi mempraktekkan kepada publik tentang sebuah dongeng atau cerita khayalan dan khurafat. Juga ajaran selanjutnya, Rasulullah SAW tak menjamin keturunannya akan mudah mendapat hisab. Bahkan Rasulullah akan rela memotong tangan anaknya jika ketahuan mencuri. Namun Habib Sufi menginformasikan bahwa seluruh jalur nasabnya terbebas dari neraka walaupun banyak melakukan dosa. Pakailah pola pikir yang baik, jadi ikut ajaran Nabi atau ajaran Habib Sufi. Kita ketemu Midihun bro, Muhyiddin, aduh bro, lawat nih bro, waduh gue dicium bro, aduh, oh gue suka cewek pada cium. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh, jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Umat Islam dalam menghargai ulama itu paling terdepan, tapi jangan salah tempat. Pada akhirnya, akal mereka malah jalan di tempat. Sekalipun di akhirat nanti mereka tidak bersalah dan berdosa, tapi yang berbahaya itu di dunia. Jika harta tanah dan bangsamu sudah jadi milik mereka, yang menderita anak cucu kita. Inilah yang diperjuangkan saudara-saudara kita. Anjen boga martabat, temenang nyembah-nyembah ke bangsa lian sia. Amun anjen nyembah-nyembah ke bangsa lian, jati kasih dikucunti, letik telengit ciri hilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ke bangsa dengen, jadi kekeset bangsa dengen. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini. Lalai tengok Habib ini lagi belajar ilmu kebatinan ya kepada pribumi lah gitu ya. Dan nantilah 10 tahun kemudian dia klaim ilmu itu asalnya dari Tarim. Tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari itu. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Lai, gue yakin lah, Wala Habib ini waktu kecilnya pernah dibalahin orang tua lah. Perhatilah yang batokat lai, lincah banget. Iman itu pusatnya ada di Yaman, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Kalian dengar sendiri kan, tidak ada lagi kebanggaan kota suci Mekah, tidak ada lagi keabdolan kota suci Madinah. Bahkan kota Al-Aqsa pun tersingkir dengan kota Tarim, karena pusatnya ilmu di sana. Tapi herannya, mereka malah menetap di Indonesia, beranak pinak di negeri kita. Tapi yang dibanggakan selalu kota Tarim, kota nenek moyang mereka, karena mereka itu memang bukan orang Arab. Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Indonesia ini adalah Hadramut yang kedua. Tarim itu ada bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik, Pulau Jawa
Indonesia ini punyanya Aulia Tarim. Itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Yaman itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah dengar dari Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, maka di kota Yaman, di kota Tarim, yaitu bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Kebaikan selalu ada di kota Yaman. Kita mau ke Mekah, di Mekah itu kok auranya sangat istimewa, Ka'bah. Tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini, di Mekah itu kok auranya sangat istimewa, Ka'bah. Tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini. Tapi kalau Yaman di antara hikmahnya di Yaman itu ada peperangan adalah Allah ingin jaga. Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya. Kita lihat di Saudi Arabia, kita lihat di Mekah, sudah mulai macam-macam, mulai ada lagu orkes tem 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 tem. Tapi kota Yaman dijaga oleh iman, pusatnya di Yaman. Pusatnya ilmu dan hikmah yang barokah ada di kota Yaman. Maka dari itu Yaman dijaga oleh Allah. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas. Habib Alwi bin Syahab itu, Ainut Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim. Gak pernah keluar. Hatta haji dan umroh gak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya. Beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautan. Itu aja. Siapa yang ngajari yang bertentangan dengan sunnah jamaah, tolak siapapun dia. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah Faqihil Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqihil Muqaddam. Ya, surganya dunia itu Tarim para walaupun bangunannya itu tanah. Yang kalian sebut-sebut Tarim, kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sana lah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi tukang jualan kurma, tukang jualan saja. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddad alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya aja luar biasa. Hai, assalamualaikum. Bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini kecuali panggilan daripada Faqih Muqaddam ini. Minta sama beliau hajat-hajat kita. Teman-teman, tidak ada orang ziarah ke Tarim kecuali itu adalah panggilan dari Faqih Muqaddam. Dalilnya mana ya? Terus Faqih Muqaddam itu siapa? Barang siapa yang ziarah kepadaku dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka kalian bisa berburuk sangka terhadapku, menuduh aku anak zina. Berarti beliau berani menjamin apa yang kita ziarah, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita ziarah kepada Faqih Muqaddam? Ajaran apa ini? Kita sebagai umat muslim hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong untuk kita, dan mintalah hanya kepada Allah. Kalau doa kita belum dikabul Allah, maka bersabarlah, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bagaimana prasangka hambanya, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Terus Faqih Muqaddam itu siapa? Kok ngatur-ngatur? Emang Faqih Muqaddam itu ada? Wongnya teko? Hah? Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Faqih Muqaddam bangun dari kubur beliau, masuk ke dalam kuburnya ini orang. Apa kata Faqih Muqaddam? Roh, pergi wahai Muqaddam. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu siksa dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirmu kepada Allah Subhanahu. Itu orang fasik dapat syafaat. Jangan dobol, Bib, tolong jangan ngibul, Bib.
Kita kalau ke pasar Kota Tarim itu naik mobil atau naik sepeda motor, nyupir taksi itu mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang di belakangnya supir angkutan di Kota Tarim itu ada 3. Dashboard mobil di depan itu pasti ada Jangan dobol bib, tolong jangan ngibul bib. di Kota Tarim. Bayi-bayi yang ada di Kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Bayinya yang ada di Kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayu hammim syaribu illa wagodo mukashif. Gak tumbuh kumis kecuali sudah apa? Jadi wali. Mayu hammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagodo mukashif, kecuali mereka sudah jadi wali. Yang kalian sebut-sebut Tarim kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Jangan di sini, jangan berlagak lah, jangan sok-sokan mau bikin rusak. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah, mustahil. Aku pasti kalau mau bicara itu ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali, ya. Walinya kalau jalan tidak pernah pakai sendal, karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan. Debunya wangi, hembusan pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu ya Tarim baldatul aulia gitu ya. Ya Tarim, ya Tarim. Ya Tarim itu kota yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Iya, benar sekali. Kami pun dan kalian pasti sepemikiran dengan ibu ini. Kalau memang Tarim kita suci, keramat dan penuh kemuliaan, lalu ngapain mereka hidup di Indonesia? Semua orang Indonesia selalu ingin hidup di kota suci Mekah dan Madinah, hanya tidak ada jalan dan peluang di sana. Sementara para habib ini suka sekali dengan kota Tarim. Coba kalian tinggal di sana. Kami juga tidak butuh ada kalian di sini. Uang kalian masih belajar dengan ulama pribumi. Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Ya buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu, sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Yang kalian sebut-sebut Tarim kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah itu ya. Kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya. Nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini. Kalian dielulukan, dilem-lemkan enak hidup di sini, tapi yang dibicarakan Tarim. Ya udah pulang saja ke Tarim gitu loh. Pulang saja ke Tarim. Ya, pulang. Kami ikhlas lahir batin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka. Pulangkan mereka ya Allah ke negara asalnya. Hidupkan mereka di kota Tarim. Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya, nggak usah di Indonesia gitu.